Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Sahabat-sahabat GPIB, berjumpa lagi di dalam acara kesayangan kita, Morning Call GPIB. Dan kali ini bersama dengan saya Pendeta Friendly Seilatu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Sorek di Mupal, Sumbar, Riau. Nah, sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita memulai segala aktivitas pekerjaan kita di hari ini, mari kita bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi dasar di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, dan boleh menjadi berkat bagi pribadi maupun keluarga kita. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satukan hati kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur kepada Engkau untuk segala anugerah dan kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur untuk napas kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kami nikmati sampai saat ini. Kami boleh bersyukur untuk anugerah hari yang baru yang Tuhan boleh berikan untuk kami nikmati saat ini, Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, sebelum kami menikmati akan setiap anugerah yang boleh Tuhan berikan di dalam hari ini, kami ingin mendasarinya dengan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah hati dan pikiran kami Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, boleh menjadi kekuatan bagi kami, teristimewa di dalam iman dan pengharapan kami, dalam setiap pergumulan kami, maupun pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, firman Tuhan kita di renungan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 133, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sahabat-sahabat GPIB, kerukunan adalah dambaan setiap persekutuan. Persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, bahkan masyarakat. Nah, semua menginginkan kerukunan dalam hidup persekutuan. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, seperti apakah gambaran persekutuan atau persaudaraan yang rukun itu? Nah, mari kita belajar bersama dari Mazmur 133 yang menjadi bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mazmur 133 adalah sebuah mazmur siara yang memberikan gambaran yang indah tentang betapa pentingnya hidup dalam persatuan dan kesatuan yang rukun di antara sesama. Nah, sobat-sobat GPIB, ternyata di dalam pengalaman hidup beriman, umat Israel selaku umat Allah menyadari bahwa yang terbaik dan terindah adalah apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Nah, dalam ayat yang kedua dan ketiga, persaudaraan yang rukun itu diumpamakan dengan minyak di atas kepala Harun dan embun gunung Hermon yang menyegarkan. Nah, persaudaraan yang rukun juga disamakan dengan berkat. Itulah ayat ketiga B. Nah, sobat-sobat GPIB,
Persaudaraan yang rukun disebut seperti minyak yang baik di atas kepala Harun yang meleleh ke jenggot dan ke leher jubahnya. Nah, di Israel, minyak menandakan adanya kesukaan dan ketentraman. Minyak ini dikaitkan dengan Harun. Harun adalah seorang imam, berarti minyak yang dimaksudkan di sini bukan minyak yang biasa-biasa, tetapi minyak urapan atau minyak khusus yang dipakai untuk mengurapi seorang imam. Nah, pengurapan menandakan penyucian, pengudusan, dan pengkhususan Allah bagi orang-orang yang diurapi untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, pada bagian bacaan ini dikatakan bahwa minyak urapan itu meleleh dari janggut. Dari kepala ke janggut lalu ke leher jubah Harun. Itu berarti ada kelimpahan minyak urapan. Dan kelimpahan minyak urapan menunjukkan betapa Tuhan berlimpah-limpah memberkati dan menguduskan umat yang diam bersama dengan rukun. Nah, persaudaraan yang rukun diberkati oleh Allah dan dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui mereka. Nah, sahabat-sahabat GPIB, dalam konteks kehidupan kita saat ini, di tengah kehidupan keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat, pesan ini menjadi semakin relevan karena kita hidup dalam masyarakat yang penuh dengan perbedaan dan ketegangan. Perbedaan-perbedaan itulah yang membawa kita kepada gesekan dan ketegangan. Seperti perbedaan pandangan, perbedaan pilihan ketika pesta demokrasi, cara berpikir. Nah, itu dapat memperkeruh persekutuan dan persaudaraan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk hidup rukun. Hidup rukun seperti apa di dalam persaudaraan kita? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan untuk kita semua, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah keindahan dan baiknya dalam persatuan. Betapa baiknya dan betapa manisnya jika saudara-saudara diam bersama dalam persatuan. Persatuan atau persaudaraan bukanlah sekedar keadaan fisik sebuah komunitas, tidak demikian. Tetapi berbicara tentang persatuan atau persaudaraan juga tentang keadaan hati. Ketika kita sebagai jemaat maupun hidup dalam persaudaraan yang sejati, itu adalah tanda dari kerinduan yang mendalam untuk hidup dalam harmoni sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni hidup rukun. Yang kedua, minyak di atas kepala Harun. Mazmur menyamakan persaudaraan yang rukun dengan minyak yang menyirami kepala dan jenggot Harun. Seperti minyak yang menyejukkan dan menyembuhkan. Persatuan atau persekutuan dan persaudaraan yang rukun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka yang mungkin terjadi di antara kita. Ketika kita saling mendukung, saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lain, di dalam setiap pergumulan, kondisi keadaan kita memperkuat jalinan kasih yang berdasar pada kasih Kristus. Yang ketiga, embun dari Gunung Hermon. Embun yang turun di atas Gunung Hermon melambangkan berkat dan kesegaran yang melimpah. Demikian juga ketika kita akan merasakan berkat Allah yang melimpah ruah di dalam persaudaraan kita. Nah, kehadiran Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan sukacita dan kedamaian yang melebihi segala
pemahaman manusia. Sahabat-sahabat GPIB, hidup saling mengasihi dan rukun agar persekutuan kita mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan. Di mana ada kerukunan, disitulah tanda-tanda kerajaan Allah, yakni surga, dapat kita alami. Sebaliknya, dalam kehidupan persekutuan yang tidak rukun, yang dipenuhi dengan berkelahi, bercekcok, bermusuhan, membuat kita mengalami neraka. Manakah yang kita pilih, surga atau neraka? Suasana surga atau neraka dapat kita alami tergantung pilihan kita, mau hidup rukun atau tidak. Nah, sahabat-sahabat GPIB, persekutuan dan persaudaraan yang rukun bukan saja membuat anggota-anggota persekutuan mengalami berkat dan merasakan suasana surga, tetapi juga orang-orang lain di sekitar persekutuan dapat merasakan kesegaran, kesejukan, dan juga berkat bagaikan embun Hermon yang mengalir ke Gunung Sion. Dunia kita saat ini mengalami keadaan seperti daerah seperti sekitar Gunung Hermon yang tandus dan kering. Nah, dari sana di mana dunia sedang membutuhkan sentuhan-sentuhan rohani yang menyejukkan dan menyegarkan. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi embun Gunung Hermon bagi dunia sekitar kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, kita orang percaya dipanggil untuk menjadi embun di Gunung Hermon. Melalui perkataan, perbuatan kita, dengan kehadiran kita, di sanalah damai sejahtera ada di antara kita. Ketika kita mau hidup rukun, hidup saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Jadilah persekutuan atau persaudaraan yang mewujudkan kerukunan agar ada kelimpahan berkat dan kesejukan dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama boleh menggugah hati kita untuk hidup rukun di dalam kehidupan persaudaraan, baik di tengah kehidupan keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Dan di sanalah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat GPIB, mari kita menutup renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Teristimewa dalam iman dan pengharapan kami. Teristimewa di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Ajarilah setiap kami untuk hidup rukun di dalam persaudaraan dan persekutuan kita. Biarlah melalui perkataan perbuatan kita ada damai sejahtera yang boleh dirasakan dan dibawakan dimanapun kami berada, sehingga disitulah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati juga kami, setiap kami Tuhan, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan segala pergumulan kehidupan kami, doa harapan kami, Tuhan senantiasa mendengar, memberkati akan setiap seruan doa kami Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah melalui layan kerja kami Tuhan, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan, dan boleh menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami Bapa. Dan di saat ini Tuhan, kami boleh berdoa untuk setiap pergumulan kami. Tuhan berkati kami di dalam pergumulan pribadi kami, rumah tangga kami. Berkati kami sebagai suami, istri,
juga anak-anak, sehingga kami boleh bersama-sama hidup rukun, menjalani setiap pergumulan yang Tuhan percayakan di tengah kehidupan keluarga kami. Demikian juga kehidupan berjemaat kami dan bermasyarakat kami, sehingga hidup rukun menjadi sebuah model dari tindakan kami sebagai orang percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk gerejamu, GPIB dimanapun berada. Tuhan berkati jemaatmu, GPIB dimanapun berada Tuhan, di dalam setiap penata layanan mereka. Setiap orang-orang yang boleh memberikan diri di tengah-tengah kehidupan berjemaat, selaku presbiter, unit misioner, biarlah Tuhan boleh memberkati. Apapun yang boleh menjadi kerinduan jemaatmu, biarlah di sana nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk persidangan sinode tahunan yang akan berlangsung di Samarinda dari tanggal 7 sampai ke tanggal 10, yang akan dilangsungkan juga pentabisan pendeta GPIB. Biarlah Tuhan berkati segala rangkaian acara, segala proses persiapan dari panitia, tim kerja maupun majelis sinode, sehingga apapun yang akan dilangsungkan di dalam persidangan sinode tahunan 2024 yang akan berlangsung di Samarinda, semuanya boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah semua itu boleh menjadi berkat bagi gerejamu GPIB dan jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam setiap pekerjaan, kehidupan kami, pergumulan kami, kiranya Tuhan mau berkarya bersama-sama dengan kami, Tuhan mau berkati, Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kehidupan kami selalu ada di dalam naungan tangan pengasihan-Mu. Inilah syukur kami, inilah doa harapan kami Tuhan. Kami alaskan semuanya itu hanya di dalam satu nama, yakni di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, saya ingin mengajak kita semua untuk menopang, mendukung sidang sinode tahunan 2024 yang akan berlangsung di Samarinda dalam doa maupun dukungan materi. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi gereja GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam morning call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.